Semarang. Yups, ini adalah kota Semarang. Kota yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan dikenal sebagai kota yang berkembang, mulai dari perekonomian, teknologi, dan lainnya termasuk juga dengan pendidikan. Di kota ini terdapat salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup terkenal yaitu Universitas Diponegoro atau yang biasa disebut dengan Undip. Undip memiliki salah satu kegiatan yang dilakukan langsung oleh mahasiswanya yaitu kuliah kerja nyata atau KKS sebagai bentuk pengabdian mahasiswa dalam kehidupan nyata. Salah satu mahasiswa Undip yang melakukan KKN berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB. Siapa dia? Baiklah, hai semuanya, perkenalkan nama saya Valencia Antoni dengan NIM 120301181812448 dari jurusan akuntansi 2018. Tentunya sebelum memulai KKN, saya telah izin kepada kelurahan, RT, dan RW setempat untuk memperlancar seluruh kegiatan dari program saya. Karena adanya pandemi virus COVID-19 yang tak kunjung usai, maka KKN kali ini cukup berbeda dari sebelumnya yang biasa dilakukan di desa. Pelaksanaan KKN menjadi dilakukan di rumah masing-masing dan tentunya untuk keamanan, saya lebih memilih untuk melakukannya secara individu di rumah masing-masing dan tentunya berada di Kelurahan Bangunharjo, tepatnya Gang Kepatihan, RT 3 dan RW 1. Kelurahan Bangunharjo sendiri berada di Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah mencapai 25.100 hektar. RT 3 sebagai bagian dari Kelurahan Bangunharjo merupakan salah satu wilayah yang berada di pusat kota Semarang. Jika kalian pernah mendengar Toko Un, maka disitulah lokasi KKN sekaligus wilayah tempat tinggal saya. Meskipun berada di pusat kota, tetapi bukan berarti wilayah ini sudah maju sepenuhnya. Beberapa masyarakat dan keadaan wilayah masih perlu diperbaiki. Salah satunya terkait dengan kemajuan dan praktik dalam perdagangan, karena di sini banyak sekali pedagang yang mayoritas berjualan makanan, baik di area lingkup gang maupun di pinggir jalan raya atau sekedar di depan gang saja. Sebagian besar pedagang masih berdagang dengan cara yang tradisional karena menganggap hanya berjualan biasa dan belum paham bagaimana cara penggunaan kemajuan dari teknologi sendiri. Selain itu, masih seringnya kegiatan yang dilakukan secara berkumpul mulai dari anak-anak yang bermain atau hanya sekedar menongkrong saat malam hari tanpa menggunakan masker. Padahal saat ini virus COVID-19 sendiri masih berada di sekitar kita dan harus selalu diwaspadai. Sementara berkaitan dengan alam, wilayah ini masih cukup sering dilanda banjir ketika hujan deras mengguyur. Tetapi, wilayah ini juga tentunya memiliki keunggulan dengan masyarakatnya yang saling ramah tamah dan toleransi yang cukup tinggi. Tentunya, berada di pusat kota menjadi salah satu keuntungan tersendiri jika ingin mengembangkan usaha. Dan dari adanya KKN ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan wilayah sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Dengan adanya keadaan ini, maka saya telah mengembangkan dua program utama saya untuk mengatasinya. Terlebih lagi, selama pandemi ini, masyarakat bahkan semua orang harus selalu dibimbing agar dapat menyesuaikan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, kebersihan, dan juga termasuk komponen kehidupan lainnya yang perlu diperhatikan. Penasaran apa saja program saya? Mari dimulai dari program pertama yaitu elaborasi pencatatan atau pembukuan transaksi keuangan UMKM berbasis aplikasi. Program ini dilakukan sebagai bentuk dari penyaluran ilmu akuntansi yang telah saya pelajari secara langsung kepada masyarakat. Terlebih lagi, latar belakang masyarakatnya banyak sekali yang belum sepenuhnya melakukan perdagangan secara baik karena tidak adanya pembukuan yang sesuai. Nah, sebagian besar pedagang hanya berdagang, membeli, menjual tanpa memiliki catatan khusus sehingga ketika menghitung keuntungan hanya dilakukan berdasarkan ingatan saja. Tentunya hal ini akan berisiko terhadap salah perhitungan, kebingungan, atau kesulitan dalam mencari bukti transaksi. Padahal, pencatatan atau pembukuan menjadi hal yang krusial bagi pelaku usaha, tidak terkecuali untuk pedagang, dan juga termasuk UMKM yang masih dalam skala yang kecil. Apalagi zaman sekarang, pencatatan atau pembukuan menjadi hal yang bisa mudah dilakukan dengan bantuan aplikasi otomatis yang membantu pedagang untuk mencatat maupun menghitung secara mudah. Tidak punya basic akuntansi? Tidak masalah, karena semua bisa melakukan atau mempelajarinya melalui aplikasi. Nah, di sini aplikasi yang saya pilih adalah aplikasi Buku Warung, di mana dalam program satu ini, saya lakukan dengan cara membuat leaflet ajakan untuk melakukan pembukuan
dan membuatkan modul 18 halaman yang berisikan perkenalan pencatatan atau pembukuan, cara penggunaannya secara digital dengan aplikasi buku warung, dan juga bonus informasi cara mempertahankan bisnis selama pandemi. Dalam program ini, target utama saya yaitu UMKM RT3 yang bersedia untuk dibimbing secara intens via online untuk meminimalisir penularan virus COVID-19. Tentunya, sebelum program ini dibuat dan dilaksanakan, saya telah melakukan survei UMKM apa saja yang ada di RT3, sekaligus melakukan perizinan untuk menanyakan kesediaan mereka. Syukurnya, terdapat 3 UMKM yang bersedia untuk mengikuti program ini. Pertama-tama, saya kirimkan dahulu leaflet dan modul untuk dibaca oleh UMKM, serta menginfokan bahwa esoknya saya akan melakukan monitoring, sehingga mereka bisa menanyakan materi yang belum jelas. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan menjelaskan materi secara langsung, baik via telepon, voice note, atau chat melalui WhatsApp sesuai dengan permintaan UMKM. Lalu, untuk menyebarkan informasi lebih luas, saya membagikan info dalam grup WA warga yang dititipkan melalui ketua RT. Ngapain sih melakukan pencatatan nih? Tapi sebenarnya Mbak Pur sendiri itu sudah melakukan pencatatan. Kan Mbak Pur bilang nih kalau transaksinya kalau ada orang beli bisa. Tidak lupa, saya juga mencetak beberapa untuk dibagikan ke UMKM dan warga sekitar, sekaligus memberikan penjelasan singkat dan memotivasi untuk melakukan pembukuan ini. Tidak lupa juga, saya juga menempelkan pada dinding mading RT3 yang selalu dilewati oleh warga supaya warga setidaknya bisa melihat atau mengingatnya selalu. Selanjutnya, program kedua saya yaitu pelebaran skala UMKM berbasis digital disertai budaya penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Melebarkan skala UMKM berarti mengembangkan UMKM supaya lebih dikenal oleh masyarakat di luar RT3. Pemilihan program kedua ini masih berkaitan dengan ekonomi, tetapi disesuaikan dengan situasi yang ada yaitu pandemi virus COVID-19 yang tak kunjung usai. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa pedagang di wilayah ini masih belum memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk berdagang. Sementara untuk penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, sudah banyak yang cukup mahir tetapi sayangnya belum dimanfaatkan untuk berbisnis. Selama pandemi, terlebih lagi adanya PPKM, tentu membuat perekonomian semakin terganggu terlebih lagi khususnya untuk UMKM. Tentu sulit bukan beradaptasi sekaligus harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sembari memenuhi kebutuhan, masyarakat harus tetap waspada dengan keadaan sekitar yang selalu dihantui oleh virus COVID-19. Maka dari itu, saya ingin memberikan solusi dan mengajak UMKM serta seluruh warga untuk bersiap diri dalam mengatasi pandemi yang masih belum selesai saat ini juga. Bentuk program kedua ini yaitu dengan membuat poster, menanyakan kembali kesediaan UMKM untuk dibantu melebarkan skala UMKM-nya, dan juga membagikan COVID-19 kit yang telah dibuat sendiri. Total terdiri dari 4 poster, 2 berkaitan dengan pelebaran UMKM berbasis digital, sedangkan sisanya berkaitan dengan pencegahan COVID dan juga vaksinasi. Untuk fokus pelebaran skala UMKM, hanya 1 UMKM yang bersedia karena UMKM lain ada yang sudah paham penggunaan Instagram atau tidak bersedia karena 1-2 alasan yang lainnya. Nah, di sini media sosial yang dipilih yaitu Instagram karena Instagram merupakan platform yang banyak dipakai oleh banyak orang sehingga cocok sekali bagi UMKM menjual makanan. Kebetulan UMKM atau pemiliknya yang bernama Ibu Wanti bersedia dan belum pernah sama sekali untuk menggunakan Instagram. Karena selama ini beliau hanya berjualan via WhatsApp dan dari mulut ke mulut saja. Sedangkan makanan yang dijual yaitu berupa jajanan tradisional dengan sistem pre-order. Maka dari itu, langkah awal yang saya lakukan yaitu dengan membuatkan akun Instagram, atau kalian bisa cek juga ya dan follow atau order di @buwanti. Selain itu, saya juga membantu untuk membeli produk-produk yang tersedia dari Bu Wanti dan juga dari UMKM yang lainnya yang tersedia. Untuk produk Bu Wanti, saya juga membantu untuk mendokumentasikan dan juga membuatkan template desain sekaligus template stiker untuk memperluas pasar dari beliau sendiri. Tidak hanya itu saja, melainkan pemberian materi seperti yang ada pada poster, cara mengoperasikan Instagram, dan mengedit foto juga disosialisasikan ke UMKM secara langsung tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari segi UMKM telah berjalan dengan lancar. Lagi-lagi, supaya program lebih maksimal, maka 4 poster yang sudah dibuat tadi tidak hanya dibagikan ke 1 UMKM saja, melainkan saya sebarkan kembali ke grup WA warga RT3 yang dititipkan kembali pada ketua RT.
Rasa antusias warga terbukti dengan adanya warga yang menghubungi saya pribadi untuk menanyakan informasi. Tentunya pada kesempatan itu, saya jabarkan pula penjelasan materi. Tidak hanya itu juga, melainkan COVID-19 kit juga saya siapkan yang berisikan masker medis, masker kain, vitamin C, snack, dan juga 4 poster tadi yang dicetak dalam ukuran A6 secara bolak-balik. Khusus COVID-19 kit, saya bagikan ke beberapa UMKM sebagai bekal berdagang, sedangkan untuk poster A6 lainnya saya bagikan secara umum ke masyarakat lainnya. Eits, tentunya tidak hanya bagi-bagi saja ya, melainkan juga sosialisasi saya berikan supaya UMKM atau masyarakat lebih paham apa maksud dari isi materi dalam poster. Tidak lupa, semua poster juga saya cetak dalam ukuran yang lebih besar untuk ditempelkan dalam mading RT3. Dengan ini diharapkan masyarakat bisa selalu melihat, membaca, dan melakukan sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan. Masyarakat cukup senang sekali ketika diberikan COVID-19 kit. Dan tidak lupa, dari mereka juga menanyakan beberapa hal. Banyak dari mereka yang belum melakukan vaksinasi, sehingga ketika diberikan informasi ini, mereka cukup antusias. Selain itu, diharapkan dengan adanya program 1 dan 2 ini, baik UMKM maupun masyarakat dapat termotivasi dan memiliki pedoman atas seluruh materi yang telah saya berikan. Sekiranya jika masyarakat belum memiliki usaha apapun saat ini, kelak materi yang telah saya bagikan secara online maupun offline dapat dilihat kembali dan bermanfaat untuk mereka. Selanjutnya adalah testimoni dan evaluasi dari UMKM maupun masyarakat. Check it out! Bagus, tapi bagi saya orang dari sini sudah pernah mengikuti adanya komputer, jadinya saya ya agak kesulitan. Tapi saya kira kalau saya pelajari itu lama-lama saya juga bisa. Ya bagi saya sini kayaknya juga ada pengalaman, ada apa itu namanya untuk bisa belajar lagi. Adanya pandemi ini jadi ya agak susah ya, mudah-mudahan aja supaya ada kemajuan gitulah ke depan. Ya dengan adanya program ini berarti jangkauannya lebih luas ya. Terus mudah-mudahan aja bagi warga sini itu ada lebih ada kemajuan dan lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di lingkungan kita sendiri saja. Jadi masyarakat luar lebih mengetahui adanya program ini. Semoga aja masyarakatnya tuh mengikuti protokol ketat sehingga lebih ada pandemi itu lebih bisa diatasi, tidak sampai berlama-lama begini, karena hal yang begini ini ya sebetulnya merugikan masyarakat kecil juga ya. Menuruti protokol kesehatan semuanya tak lihat pakai masker supaya maju, supaya coronanya cepat hilang, PPKM cepat selesai. Sekian video profil KKN saya. Untuk dokumentasi lainnya bisa cek di Instagram @valenciaantoni_. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye, thank you, see you and stay safe guys.